Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita bertemu lagi dalam acara Vikon untuk sesi yang kedua bersama Ibu Reski. Saya sebagai host, perkenankanlah membuka acara. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk Ibu Tati Winarni sebagai instruktur. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Ibu Reski Anugrah Herlin, juga selamat datang untuk Ibu Ratna Susilaningsih, selamat datang juga. Semoga kita semua dan juga Bapak Ibu yang hadir pada malam ini diberikan kesehatan dan juga kemurahan rezeki. Amin. Selanjutnya untuk malam ini, Vikon malam ini akan disampaikan oleh pemateri, yaitu Ibu Reski Anugrah Herlin, dan juga yang akan dimoderatori oleh Ibu Ratna Susilaningsih SSI dari SMA Widya Kutoharjo. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Ibu Ratna Susilaningsih sebagai moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Perkenalkan, saya Ratna Susilaningsih sebagai moderator di sini akan mengenalkan presenter pada malam hari ini. Beliau adalah Ibu Reski Anugrah Herlin, tempat tanggal lahir Bejo 27 Maret 1995, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kemudian beralamat di Bone, Sulawesi Selatan. Beliau aktif dalam blog dengan blog kikireskianugrah.wordpress.com. Beliau dengan pendidikan formal tamatan STKIP Muhammadiyah Bone. Dengan berbagai kemampuan dan berbagai karya ilmiah, beliau sekarang mengajar di SMP Negeri 2 Watampone sebagai guru dan operator sekolah. Demikian kurikulum Ibu Reski, dan kepada Ibu Reski sebagai presenter saya persilahkan, monggo Bu, silahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uswa, Bu Ratna, serta rekan-rekan guru hebat senusantara yang sudah join di room ini. Baik, mungkin untuk efisiensi itu, saya langsung saja mempresentasikan aplikasi SAC saya yang berjudul Komponen Utama Pembangun Sistem Komputer. Bagaimana Bapak Ibu sudah tampil? Sudah Bu, sudah. Sudah kelihatan Bu?
Di sini ada beberapa menu yang kita tampilkan di aplikasi SDK saya. Kita langsung pakai. Kemudian kita pilih sistem komputer. Ketika berbicara tentang sebuah sistem, berarti ada komponen yang saling berkaitan di dalamnya, yakni hardware, software, dan brainware. Sistem komputer sendiri diartikan sebagai kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Sistem operasi memakai driver atau hardware untuk berkomunikasi dengan perangkat itu sendiri. Jadi kita bisa lihat gambar di sini bahwa semua perangkat itu memiliki software atau yang sebagai nyawa dari perangkat tersebut. Nah, inilah yang bekerja sama membentuk sebuah sistem komputer. Next. Hardware sering disebut dengan instruction set, yang berarti sebuah perangkat keras yang dapat bekerja sama berdasarkan perintah yang telah ditentukan oleh pengguna. Nah, ini ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Kemudian contoh alat input. Di sini kita bisa geser gambarnya. Di sini ada scanner, like pen, mouse, trackball, dan touchscreen. Kemudian contoh alat proses. Di sini ada meliputi komponen proses seperti motherboard, LAN card, hard disk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada alat output yang terdiri dari printer, plotter, LCD, proyektor, monitor, dan speaker. Next, storage atau penyimpanan. Di sini ada gambarnya yang juga seperti tadi bisa dijelaskan, Bapak Ibu bisa melihatnya. CD. Next, software atau perangkat lunak adalah perangkat yang terdiri dari instruksi atau program untuk komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang dikehendaki pengguna. Kemudian brainware. Bapak Ibu bagaimana, apakah saya tidak terlalu cepat menjelaskan atau begini? Ini ada contoh brainware seperti analis, programmer, administrator, operator, kemudian teknisi. Berikut penjelasannya yang sudah saya tampilkan di aplikasi SAC saya sehingga bisa memudahkan siswa untuk langsung mengerti dengan tampilan yang mungkin sedikit menarik sehingga dia tidak merasa membaca terlalu banyak dengan tampilan gambar-gambar yang seperti ini, Bapak Ibu. Next, kita lihat video penjelasannya, mungkin berdurasi 2 menit. Sistem komputer didefinisikan sebagai jaringan elektronik yang terdiri dari sejumlah perangkat dengan fungsinya masing-masing. Sebagaimana diketahui, pengolahan data menggunakan komputer dikenal dengan istilah EDP. Pengolahan data itu sendiri merupakan proses untuk mengolah input menjadi output yang berupa informasi. Untuk digunakan mengolah data menjadi informasi, diperlukan adanya sistem komputer. Sistem komputer bekerja dengan tahapan-tahapan penting yang terhubung satu sama lain sebagai berikut. 1. Input. Input atau pemasukan merupakan tahap awal dari proses pengolahan data dengan sistem. Mungkin kita tidak perlu melihat sampai habis ya. Kita next saja ya ke quiz. Ya, Bu. Bagaimana? Apa kita next saja? Oke. Kemudian ini adalah quiz.
Nah, seperti inilah tampilan dari menu kuis. Di menu kuis ini terdapat tombol start yang diklik ketika akan memulai mengerjakan kuis. Kita coba jawab saja kuis-kuisnya sambil mendengar backsoundnya. Seperti apa ketika jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Oke, kita percepat saja. Harddisk, CD, DVD, USB, flashdisk merupakan perangkat keras komputer untuk media penyimpanan. Coba kita jawab. Nah, ketika menjawab salah, skornya itu tidak bertambah. Namun ketika menjawab benar, skornya bertambah 10. Untuk soal selanjutnya benar juga. Nah, dengan tampilan kuis seperti ini diharapkan siswa menjadi lebih rileks, terlebih lagi dengan adanya background di kuis ini. Kita percepat saja kuisnya. Nah, di tampilan akhir kuis ada total skor. Di total skor ini terdapat 2 tombol, yakni ulangi atau reset, kemudian exit. Di aplikasi ini, di menu kuis ini juga tetap terdapat background untuk merilekskan siswa mengerjakan kuis-kuis. Kita coba tombol ulangi. Nah, kita percepat saja. Tadi seperti yang kita lihat di awal, ketika mengklik tombol ulangi maka skornya kembali 0. Tapi ketika kita tidak reset maka skornya tetap akan seperti skor akhir. Misalnya skor akhirnya 70, maka skor awalnya pun 70. Makanya kita harus memilih salah satu menu, entah kita ulangi atau kita bisa memilih exit. Seperti ini contohnya, ketika tidak kita reset maka nilainya tetap 100. Nah, di slide akhir kuis kita coba pilih exit. Dengan total skor yang sudah 100, kita bisa pilih exit. Nah, disinilah tampilannya setelah mengklik tombol exit. Di sini ada tampilan yang cukup menarik, dan ini ibaratkan seperti reward untuk siswa setelah capek mengerjakan kuis-kuis tersebut, maka dihadirkan tampilan atau seperti ini. Nah, ini adalah menu developer. Di sini ada data-data developer. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ratna. Silakan, Bu. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Sudah ada satu pertanyaan nggih, Bu? Pertanyaan pertama dari Ibu Ida Mima. Mohon dijelaskan kembali macam-macam brainware tadi dan fungsi dari analis, programmer, operator, administrator, dan sebagainya.
Karena tadi slide-nya mungkin karena sinyal. Jadi Oh, silakan diterangkan kembali, Bu. Baik, mungkin dari materi. Hmm. Kita langsung pilih menu brainer. Nah, di sini ada seperti penelitian. Di sini brainer adalah orang yang digunakan untuk mengerti atau mengoperasikan perangkat komputer berdasarkan tingkat pengoperasian komputer. Jadi untuk pertama saya akan bahas tentang analis. Jadi seorang analis itu ya tentu menganalisis perangkat lunak dan perangkat keras dari sebuah komputer. Di sini mereka mendeteksi misalnya ada kesalahan, misalnya sebuah software tidak berjalan sesuai semestinya yang diharapkan oleh developer, ya biasanya terjadi bug atau ya kesalahan teknis lah istilahnya Bapak Ibu. Nah, di sini analisis menemukan, di sini ada alurnya. Jadi analisis itu melihat desainnya, bagaimana implementasinya, apakah sesuai aplikasi tersebut dengan yang diharapkan, apakah tampilannya sesuai dengan diharapkan. Kemudian kalau tidak sesuai, kembali di maintenance, direncanakan lagi, dianalisis lagi, ya begitu ceritanya Bapak Ibu. Seperti sebuah lingkaran, jika kembali menemukan kesalahan, diperbaiki kembali. Kemudian programmer ini orang yang punya kemampuan menguasai salah satu atau beberapa macam bahasa pemrograman seperti bahasa C++, Pascal, Java, dan lain-lain. Ya, dikatakan sebagai pembuat atau orang yang benar-benar berperan penting dalam sebuah aplikasi dalam pembuatannya. Kemudian administrator, seorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Selanjutnya operator adalah pengguna yang biasa hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, seperti yang saya alami sendiri sebagai operator sekolah, tentu kami disediakan aplikasi pendataan khusus, jadi kita tidak bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan kita dan hanya sebatas menggunakan saja. Kemudian teknisi, seorang teknisi komputer bertanggung jawab atas perbaikan serta pemeliharaan instalasi dan peralatan komputer dari kliennya. Berdasarkan tugas yang dimiliki, teknisi komputer dapat dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, seorang teknisi perbaikan komputer memiliki tugas memiliki komputer tersebut dan menentukan hasil dari komputer tersebut. Kemudian kedua, seorang teknisi jaringan komputer yang memiliki tugas untuk pemeliharaan jaringan komputer. Ketiga, teknisi instruksi dari infrastruktur komputer memiliki tugas untuk merancang dan menerapkan jaringan. Kemudian terakhir, seorang teknisi server komputer memiliki tugas untuk mengelola server dari kliennya. Selanjutnya, tadi kita semua ya, Bapak. Pada Bu Ratna. Ya, sudah Bu. Sudah Bu, saya sudah jawab. Bagaimana, apa suara saya tidak jelas ya, atau saya perlu mengulangi penjelasan saya? Bagaimana Ibu? Bu Ida Mima? Sepertinya sudah jelas ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dulu ke Pak Ramadan. Nanti mungkin kalau Ibu Ida Mima ada pertanyaan silahkan chat kembali Ibu. Untuk yang pertanyaan kedua, apakah materi yang disampaikan pada SAC tidak terlalu berat untuk siswa kelas 7? Demikian pertanyaan yang kedua, Bu. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ramadan. Mengenai aplikasi SAC saya, materi-materi yang saya tampilkan
itu sebenarnya tidak berat, namun sudah sesuai dengan apa yang hendaknya dipelajari oleh kelas 7 untuk mapeltik. Namun saya hanya memberikan penjelasan lebih rinci terkait brainware. Bagaimana Oke, Pak Ramadan? bagaimana Pak Ramadan? Mungkin nanti Pak Ramadan bisa chat kembali apakah sudah jelas atau masih bingung Iya, ya? Tapi insya Allah sepertinya seperti itu. Mempermudah sekali apalagi untuk anak-anak pinter ya. Betul, Iya, baik Bu, terima kasih Iya, Bu. sudah jelas. Oke, dari Ibu Ida Mima kembali. Sepertinya ada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, yang tadi sudah jelas. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Ida Mima yang dijelaskan Ibu presenter, apakah memang bagian dari kurikulum TIK kelas 7? Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang sudah saya sampaikan dalam materi SAC saya merupakan bagian dari kurikulum TIK kelas 7. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa TIK sekarang sudah menjadi mata pelajaran bimbingan, sehingga siswa menjadi lebih aktif bertanya. Misalnya dia mengalami satu kendala, apalagi situasi pandemi saat ini, mungkin siswa itu lebih banyak bertanya karena lebih mudah langsung chat gurunya. Mungkin Bapak Ibu pun mengalami hal yang serupa bahwa terkadang kita punya siswa yang betul-betul antusias pada mata pelajaran yang diajarkan, ingin terus menggali informasi yang lebih jauh tentang materi yang mungkin tadi sempat diajarkan, entah melalui daring atau secara langsung melalui tatap muka, begitu. Jadi ini ya masalah saya sesuaikan dengan kondisi siswa saya saat membuat SAC ini. Bagaimana? Mohon menyalakan mic-nya Ibu Ida Mima nggih, Bu. Oke. Sebentar. Ida Mima sudah nyala kok, Bu. Halo. Halo, Bu. Sudah nyala. Tidak saya unmute tadi. Bu Ida Mima Bu Ida bisa Mima? masuk, iya. Sudah nyala. Tidak saya unmute tadi, Bu. Halo, Bu Ida Mima. Bu. Baik, bagaimana, Bu? Baik, sambil menunggu Bu Ida Mima, ada yang mau bertanya lagi, mboten nggih? Berikutnya. Monggo. Halo. Bu Ida Mima, mic sudah nyala tapi nggak bisa masuk ya? Mungkin karena sinyal. Monggo Bu, silakan ketik chatnya mawon. Ada chat dari Bu Ida Mima. Dari Bu Ida Mima, kalimat saya tentang kurikulum tidak menambahkan bahwa yang disampaikan presenter memang sudah sesuai dengan kurikulum dan tidak memberatkan siswa. Begitu. Jadi mungkin dari Bu Ida Mima sangat mendukung sekali program dari Bu Reski, nggih.
Sama-sama guru TIK niki nggih? Mungkin Bu. Nggih, sepertinya. Sepertinya Bu. Nanti bisa dilanjutkan untuk saling chat. Nanti bisa saling berbagi, Bu. Saling meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Presentasinya bagus malam ini. Terima kasih Bu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Setelah Ibu Ida Mima. Gimana Bu Uswa? Monggo. Nggih. Oh, masih ada nggih? Dari Bu Ida Mima? Oh, Bu, tadi di slide penjelasan brandware gambar-gambar kok bisa bergiliran tampil gitu ya? Maaf kalau melenceng. Mungkin keluar dari materi ini. Monggo, enggak apa-apa. Untuk membuat tampilan gambar bergulir seperti di menu brainware, saya menggunakan menu template. Nah, di template itu terdapat beberapa pilihan yang saya gunakan dalam SAC saya, yaitu 3D, dan untuk di beberapa slide lainnya menggunakan associate. Itu bisa Ibu cek nanti. Kemudian Ya, kalau misalnya bisa Ibu japri saja di nomor saya. Nomor WA-nya ya, Bu? Ya. Bisa Kenapa, ketik Bu? di chat di nomor WA-nya Ibu Reski nggih, itu di chat silakan diketik nomor WA-nya Bu Reski. Nanti Bu Ida Mima request nomor WA-nya. Begitu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bu Dwi. Beliau adalah guru bahasa, jadi mungkin agak tertarik mempelajari ini karena challenge ya, pengetahuan baru. Izin bertanya, perangkat lunak itu yang bagaimana? Jadi seperti apa? Mungkin tambahan juga seperti saya ya, pengen tahu. Nah, sana Bapak, minta tolong Bapak. Seperti apa yang bagaimana? Minta Bu? tolong Bapak. Begini, Monggo Bu Reski. Iya, Bapak. Minta tolong Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu Ratna. Jadi kalau kita analogikan, software itu seperti nyawa Bu. Untuk seperti nyawa bagi hardware. Jadi bayangkan jika tubuh tanpa nyawa maka tidak apa ya, jalan sesuai fungsinya. Jadi yang dimaksud perangkat lunak itu adalah software, begitu? dalam perangkat lunak itu ada sistem, di dalamnya terdapat software-software seperti itu. Jadi ketika kita berbicara tentang software itu, di dalamnya terdapat beberapa gabungan, entah itu driver, sistem operasi, kemudian semua itu saling bekerja sama. Misalnya suatu komputer dihidupkan, mulai dari tahap awal, maka komputer akan memberi sinyal melalui operating system yang tersimpan di hard disk melalui RAM. Kemudian dari operating system tersebut itu melakukan tugas komunikasi dengan hardware-nya. Nah, disinilah software itu bekerja, atau dalam bentuk software itu misalnya tuh ya dia itu sebagai aplikasi. Ketika kita klik, misalnya ketika kita klik aplikasi, misalnya aplikasi apa ya, SAC. Nah, ya, maka tidak sesimpel itu bahwa aplikasi akan langsung tampil di balik itu, istilahnya di balik layar. Di situ ada yang banyak hal yang bekerja untuk menjalin sebuah sistem, mulai dari RAM, semuanya hard disk, untuk memanggil kembali data-data kita
kita yang sudah tersave atau bagaimana, istilah fungsinya sangat kompleks. Begitu, Bu. Baik. Penjelasan Ibu saya Dwi kurang bagaimana, jelas. Bu? Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Iya, Bu udah Dwi? jelas. Ya, Oke. sudah jelas sekali. Ya, terima kasih ya. Ye, sami-sami, Bu. Nanti Bu Ida Mima badhe japri nggih sama Bu Reski. Silahkan dilanjutkan di luar forum. Selamat berkolaborasi. Baik. Nggih, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup menarik ini. Bu, Assalamualaikum Waktu sudah warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya yang kedua kali ya ini ya. Waalaikumsalam. Nggih, nggih, Ya, saya monggo, Bu. kok tertarik ini ya, mempelajari SAC-nya Ibu presenternya ini. Kalau saya minta SAC-nya boleh nggak ya untuk mempelajari? Saya kok kepengen mengerti lebih jelas lagi masalah ini kan hubungannya dengan komputer, laptop, HP dan sebagainya. Kalau boleh saya minta SAC-nya ya Ibu ya. Nanti Oke. saya minta apa? Minta nomor WA-nya. Presenter. WA-nya presenter. Bisa Ya, itu diketik, saja. Bu. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar forum dan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Monggo yang lain silahkan yang mau bertanya. Mungkin waktu sudah menunjukkan lewat nggih, Bu? Iya sih, Bu. Sudah hampir jam 10 di sini. Iya, di sini hampir jam 8 lebih, jam 9 kurang. Nggih, Bu Uswa? Nggih, monggo Ibu. Nggih. Sampun nggih? Nggih, monggo. Sepertinya sudah cukup, nggih. Demikian presentasi dan diskusi dari kami, presenter Ibu Reski Anugrah Herlin dan saya, moderator Ratna Susilaningsih, mengembalikan waktu kembali kepada Ibu Moderator, Bu Uswatun Muzayana. Terima kasih atas kerjasamanya malam ini. Monggo, Bu. Nggih. Terima kasih Bu Ratna dan juga Bu Reski yang telah memaparkan SAC-nya yang sangat menarik. Saya pun juga tertarik Bu, nanti saya bisa minta SAC-nya dan juga minta diajari untuk bikin yang lebih bagus lagi. Oke, Bu. Sepertinya saya juga seperti itu ya, Bu. Iya. Oke, demikian tadi pemaparannya yang sangat baik dan sepertinya memang sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Bisa kita tutup saja nggih untuk Vicon malam ini. Kami dari tim Bu Reski, Bu Ratna dan saya sendiri host, kami mohon maaf jika kami dalam mengantarkan acara Vicon pada malam hari ini ada salah-salah kata. Dari saya sendiri, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.